Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai makalah kami tentang ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fatimah Ataullah Suni dengan NIM 2421004. Yang kedua, Widiani Kensari dengan NIM 2421005. Dan saya, Rafika Yulianti, dengan NIM 2421004. Untuk materi yang pertama, yaitu ada definisi ejaan yang akan dijelaskan oleh Fatimah. Definisi ejaan. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Berikutnya ada jenis-jenis ejaan. Yang pertama, ejaan Van of Heugessen. Yang kedua, ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Yang keempat, ejaan LBK. Dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang ada dalam AYD. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut atau pemisahan dan penggabungannya. Hal-hal yang diatur dalam EYD. Yang pertama yaitu penulisan tanda baca, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga yaitu penulisan kata. Yang keempat singkatan dan akronim. Yang kelima yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam penulisan unsur serapan. Penulisan huruf dan tanda baca. Penulisan huruf kapital atau besar yaitu kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam berbagai hal, yaitu digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia menulis surat di kamar. Yang kedua yaitu tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan. Terus penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring bisa digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, buku negara, Kertagama, Prapanca. Yang kedua, menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata-kata dan kelompok kata. Misalnya huruf pertama, kata abad adalah A. Selanjutnya ada jenis dan fungsi tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru biasanya dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Yang keempat, tanda titik koma biasanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Bisa juga digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk. Selanjutnya, ada tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya digunakan pada akhir tanda titik dua.
Tanda titik dua biasanya digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Bisa juga digunakan pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Kemudian yang keenam ada tanda hubung. Biasanya digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda tanya. Biasanya digunakan pada setiap akhir kalimat tanya. Kemudian tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik biasanya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Yang terakhir, kemudian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Tanda garis miring biasanya dipakai sebagai pengganti kata atau per atau nomor alamat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.